Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Aditya Trisaputra. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentunya tentang tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan filsafat hukum Islam serta pemikirannya. Dan di video sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum-hukum Islam, dan kesempatan kali ini kita akan membahas tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam filsafat hukum Islam. Baiklah, sebelum kita masuk tentang tokoh-tokoh siapa saja yang berpengaruh dalam pembahasan hukum Islam, kita akan membahas sedikit tentang sejarah filsafat Islam. Nah, jadi sejarah filsafat Islam, dalam sejarahnya kaum muslimin dengan filsafat terjadi pada abad ke-8 Masehi atau abad ke-2 Hijriah. Pada saat Islam berhasil mengembangkan sayapnya dan menjangkau daerah-daerah baru. Dalam abad pertengahan, filsafat dikuasai oleh umat Islam. Buku-buku filsafat Yunani diseleksi dan gunakan seperlunya serta diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Perkembangan filsafat Islam hidup dan memainkan peran signifikan dalam kehidupan intelektual dunia Islam. Minat dan gairah mempelajari filsafat dan ilmu pengetahuan waktu itu begitu tinggi karena pemerintahlah yang menjadi pelopor serta pioner utamanya. Filsafat Islam merupakan hasil pemikiran umat Islam secara keseluruhan. Pemikiran umat Islam ini merupakan dari dorongan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Kedudukan akal yang tinggi dalam kedua sumber ajaran Islam tersebut bertemu dengan peranan akal yang besar dan ilmu pengetahuan dan berkembang maju dalam perkembangan filsafat Islam. Selanjutnya kita akan membahas tokoh-tokoh filsafat Islam dan pemikirannya. Tokoh yang pertama itu ada Al-Kindi. Al-Kindi meyakinkan banyak definisi filsafat tanpa menyatakan bahwa definisi mana yang menjadi miliknya. Yang disajikan adalah definisi-definisi dari filsafat terdahulu. Itu pun tanpa menegaskan dari siapa diperolehnya. Mungkin dengan menyebutkan berbagai macam definisi itu dimaksudkan bahwa pengertian yang sebenarnya tercangkup dalam semua definisi yang ada, tidak hanya pada salah satunya. Yang kedua itu ada Al-Farabi. Al-Farabi berhasil meletakkan dasar-dasar filsafat ke dalam ajaran Islam. Dia juga berpendapat bahwa tidak ada pertentangan antara filsafat Plato dan Aristoteles, sebab kelihatan berlainan pemikirannya tetapi hakikatnya mereka bersatu dalam tujuannya. Pola pikir pada bidang mantik dan fisika. Al-Farabi sependapat dengan alur pemikiran Aristoteles dalam bidang etika dan politik. Ia sependapat dengan Plato dalam persoalan metafisika dan sependapat dengan Plotinus. Selanjutnya ada Ibnu Sina. Dalam hal filsafat, Ibnu Sina mengusahakan memadukan filsafat dengan agama. Menurut Ibnu Sina, dan filosof menerima kebenaran dari sumber yang sama, yakni malaikat Jibril, yang juga disebut akal 10 atau akal aktif. Perbedaan hanya terletak pada cara pemerolehannya. Yang keempat ada Al-Razi. Metode pemikirannya adalah bersistem pengembangan daya intelektual. Apabila ada seorang murid bertanya, maka pertanyaan itu tidak langsung dijawabnya, melainkan dilemparkan kembali kepada yang bertanya. Selanjutnya ada Ibnu Maskawai. Hikmah dan falsafah. Maskawai membedakan antara pengertian hikmah, kebijaksanaan, dan falsafah filsafat. Menurut hikmah adalah keutamaan jiwa yang cerdas, akilah yang mampu membeda-bedakan. Sedangkan filsafat ia adalah memberikan dengan tegas. Ia semua membagi filsafat
menjadi dua bagian, bagian teori dan bagian praktis. Yang selanjutnya itu ada Ikhwan al-Safa. Beliau menyatakan bahwa filsafat itu bertingkat-tingkat, yaitu cinta, ilmu, mengetahui hakikat, wujud-wujud menurut kesanggupan manusia, berkata dan berbuat sesuai dengan ilmu. Dapat disimpulkan bahwa golongan Ahwanusafa tidak membagi filsafat amalan, melainkan bagian amalan ini keseluruhan dimasukkan ke dalam bagian ketuhanan. Selanjutnya ada Al-Ghazali. Al-Ghazali berpendapat bahwa dunia berasal dari irodat. Kemauan Tuhan semata-mata tidak terjadi dengan sendirinya. Irodat Tuhan itulah yang diartikan penciptaan. Irodat itu menghasilkan ciptaan yang berganda di satu pihak merupakan jarah-jarah atau atom-atom yang masih abstrak. Itu menurut Al-Ghazali. Selanjutnya ada menurut Ibnu Bajjah. Menurut Ibnu Bajjah, materi dapat berekstensi harus ada bentuk. Dia berargumen jika berbentuk maka ia akan berbagai menjadi materi dan berbentuk dan begitu seterusnya. Ada infinium. Tindakan manusia menurut Ibnu Bajjah menjadi dua, yakni tindakan hewani dan tindakan. Pertama, tindakan hewani timbul dikarenakan adanya motif naluri atau hal-hal yang berhubungan dengan baik, dekat, jauh. Kedua, tindakan manusiawi timbul ya. Selanjutnya ada Ibnu Tufail. Dalam filsafat Muslim, Ibnu Tufail sejalan dengan kemahiran dialektisnya menghadapi masalah itu dengan tepat sebagaimana Kant, tidak seperti pendahulunya, tidak menganut doktrin saingannya, sekalipun ia tidak mendamaikannya tentang Tuhan dengan mengikuti pandangan Ibnu Sina. Ibnu Tufail membuat perbedaan antara kekal dan esensi dan kekal dalam waktu dan percaya Tuhan ada sebelumnya di dunia dalam hal esensi tapi tidak dalam waktu tentang kosmologi. Tokoh selanjutnya ada Ibnu Rusyid, pencari Tuhan. Ibnu Rusyid meneliti berbagai golongan yang timbul dalam Islam. Menurut pendapat dia yang paling terkenal ada 4, yaitu Asy'ariyah, Mu'tazilah, Batiniyah, dan Hizbiyah. Masing-masing golongan mempunyai kepercayaan berlainan tentang Tuhan dan banyak memindahkan kata-kata syar'at dari arti lahirnya kepada takwilan yang disesuaikan dengan kepercayaannya. Nah, jadi kesimpulan dari pembahasan kita di atas, sebagaimana filsafat lainnya, filsafat Islam itu mempunyai kedudukan yang amat penting dalam dunia pemikiran filsafat. Bahkan orang barat tidak akan mengenal filsafat juga atau sains tanpa kontribusi dari Islam. Kita yang hidup hari ini mampu menangkap sinyal yang diisyaratkan oleh para filsuf muslim, juga para saintisnya, dan implementasinya dengan kondisi kekinian. Mengenal filosofi muslim berarti kita harus mempelajari tentang filsafat-filsafat itu. Jadi itu yang pembahasan yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Pembahasan tadi semoga bisa bermanfaat, bisa memberitahu bahwa ada tokoh-tokoh filsafat Islam pada zaman dahulu dan serta pemikiran-pemikirannya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.